Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan angkat, nanti juga ada latihan, angkat surat Luqman surat ke-31 ayatnya ayat 17. Ini soal banyak yang bisa kita ambil. Misalnya Allah itu mau memerintahkan kita tapi dengan cara bercerita gitu. Ini kan cerita tentang kisah Nabi Luqman ya. Kisah Luqman yang menasihati anaknya. Jadi mau memerintahkan Nabi Muhammad tapi dengan cara bercerita. Soalnya kita lihat dari kalimat ini, kalimat seruannya tapi kepada anaknya Nabi Luqman, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi ada dalam Al-Quran gitu. Ini soal cara ayat Al-Quran menyuruh dan melarang itu dengan berbagai cara, termasuk cara membuat perumpamaan, memberikan perumpamaan gitu. Padahal maksudnya itu memerintah atau melarang gitu. Jadi isi Quran itu sebenarnya isinya perintah larangan sebenarnya itu. Kehidupan yang halal, kehidupan yang haram, sebenarnya begitu. Cuma caranya itu, cara menjelaskannya dengan mutasabihat gitu, dengan bercerita. Hal ata alal insani hinun minadah lam yakun, cerita lagi gitu. Udah tahu belum itu gini? Udah tahu belum gitu. Sudah pernah dengar belum cerita al-hatta hadisu Musa, cerita tentang Musa gitu. Menawarkan cara sunnah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad dengan cara mengisahkan kisah atau cerita Nabi Musa gitu. Nah ini contoh ya, surat Luqman surat ke-31 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunaya, wahai anakku. Bunaya itu sama dengan ibni. Wahai anakku, aqimis sholata. Aqimi itu dari akim. Akim itu bentuk perintah ya, dari aqama yuqimu iqamatan. Aqim la tuqim, artinya menegakkan. Nah, kalau perintahnya itu aqim, sasaran perintahnya adalah anta. Aqim anta, antanya itu ya ke anaknya ini merujuknya. Ini sebagai objek perintah ya. Lihat dari patahnya ini, posisi patah. Objek perintah, ada sasaran perintah juga. Jadi tegakkanlah oleh Anda sholat satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur itu dari amaro ya'muru. Amaro ya'muru amron bi. Artinya itu memerintahkan. Nanti perintahnya kalau dia nggak ada, tidak ada kata di depannya itu, dia umur perintahnya itu. Begitu ada kata di depannya, kata penghubung, jadi wa'mur, atau bentuk lain itu mur gitu. Jadi nanti bukannya umur ya, bukannya umur tapi umur gitu. Itu kalau nggak ada kata di depannya gitu. Nah ini wa'mur bil ma'rufi. Ma'rufi itu dari arafa ya'rifu irfanan, artinya mengenal. Jadi wa'mur, perintahkanlah oleh Anda kehidupan ma'ruf gitu. Wanha 'anil munkar, cegahlah kehidupan mungkar. Dari ankaro yunkiru inkaron, artinya mengingkari. Munkirun itu kan yang mengingkari. Kalau munkarun berarti yang diingkari gitu, yang dilarang maksudnya. Naha yanha nahyan. An perintahnya inha, larangannya la tanha, artinya mencegah. Jadi perintahnya itu wanha, inha ya. Ini ya. Dari pola fa'ala yaf'alu, buduk akhir ya. Ya kan? Nanti kita latihan ya. Ulang lagi, wahai anakku, tegakkanlah oleh Anda sholat satu pembinaan kepatuhan atau iman
serta perintahkanlah oleh Anda kehidupan ma'ruf, kehidupan halal, cegahlah oleh Anda kehidupan munkar. Sebenarnya kalau secara bahasa begitu, nanti diurai lagi ruang lingkupnya dengan ayat-ayat lain nanti di lain waktu aja ya. Yang dimaksud dengan bil ma'ruf tuh seperti apa, munkar tuh seperti apa gitu. Soalnya nanti ada fahsya, ada munkar ya kan. Itu nanti ada sistematik ayat secara umumnya tersendiri gitu. Sementara di sini kita terjemahkan kehidupan yang ma'ruf atau kehidupan yang halal gitu. Kehidupan yang diperintah. Kalau munkar itu kehidupan yang dilarang. Kehidupan yang haram gitu. Cegahlah kehidupan haram gitu aja. Kalau ini perintahkanlah kehidupan halal gitu. Selanjutnya wasbir ala ma asobaka. Dari sobaro yasbiru sobron, perintahnya isbir la tasbir. Artinya sabar atau tabah dan teguh. Kalau mau dijabarin juga ayat-ayatnya banyak kayak fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa madaufu mastakanu. Tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah gitu. Wallahu yuhibbus sabirin. Itulah orang-orang sabar gitu. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu. Jadi orang yang tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah itu dalam peperangan maupun fil ba'sa'i wad-dharra, bahaya ya. Mudorot gitu. Itu ruang lingkup sabar. Tapi kan kalau diterjemahkan seperti itu kan kepanjangan. Tabah menghadapi ujian, teguh dalam pendirian berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Disingkat tabah dan teguh atau teguh bertahan aja gitu. Artinya arti secara bahasa ini tidak paten harus selalu bisa dipakai. Tetap yang menentukan nanti sistematik ayat ya, salah satunya. Harus ada jabaran ayat-ayat lainnya untuk merepresentasikan kata sabar itu sendiri gitu. Jadi perintahnya jadi isbir, la tasbir, sabarlah atau tabah dan teguhlah. Di sini jadi kalau ada kata penghubung waw misalnya itu, dia alifnya kan alif wasol, alif nyebrang gitu. Wasbir, bukan wa isbir. Soalnya kalau polanya ini ya, af'ala yuf'ilu. Kalau untuk pola af'ala yuf'ilu ini, alifnya selalu alif koto, hamzah koto. Jadi harus dibaca di sininya nanti gitu. Barisnya harus dibaca. Kalau ini nggak usah dibaca. Itu bedanya ya. Bedanya antara hamzah wasol, hamzah koto, kotoun. Ya. Wasbir. Yaitu teguh bertahanlah atas apa yang asoba ya. Belum ya di sini. Menimpa asoba. Menimpa Anda. Jadi di sini apa yang menimpa Anda? Dia kata kerja telah ya, asoba. Dari kata soba ya subu, sauban, kena. Kalau asoba mengenai sama dengan menimpa. Tabah dan teguhlah atas apa yang menimpa Anda. Nabi Muhammad di sini ya. Nah, ini kalimat baru, inna zalika min azmil umuri. Sesungguhnya itu azmil umur. Azmul umur itu sama dengan al umurul wajibah. Wajibatu wajib. Umur itu urusan, perkara.
Ya. Azmul umur itu sama dengan al umurul wajibatu. Urusan atau perkara yang wajib. Kan pelaku nih. Yang semestinya gitu. Yang mesti dilakukan. Sesungguhnya yang demikian itu bagian dari perkara yang diwajibkan atau perkara yang wajib dilaksanakan atau perkara yang mesti dilaksanakan gitu. Harus dia sifatnya itu. Harus dilaksanakan. Yang dimaksud itu adalah zalikanya itu menunjuk ke memenuhi perintah aqimi sholat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan wasbir ala ma asobaka. 3 komponen itu, 3 poin itu ya. Yang zalika tadi nunjuknya ke situ. Perkara itu maksudnya. Sesungguhnya itu, yang demikian itu, pemenuhan perintah ini, itu bagian dari perkara yang diharuskan untuk dilakukan gitu. Mesti dilakukan. Tidak boleh tidak berarti kan. Gitu. Itu yang dihukumi para ulama itu sebagai hukum wajib. Ya. Hukum wajib. Jadi harus dilaksanakan gitu. Nah, inilah perintah-perintah ini. Tentunya di sini itu lihat ada setelah kalimat perintah sholat itu ada yang ke zakat, ada yang ke infak. Ini larinya ke wa'mur bil ma'ruf. Semua itu berangkatnya dari sholat ya. Mencabang meranting, sektor-sektornya banyak. Tetap sholat itu juga dari utlu, ya kan? Innalladzina yatluna kitaballaha wa aqamus sholat, ya kan? Wa anfaqu mimma razaqnahum, itu yang infak. Berarti infak di sana itu untuk kepentingan yatluna kitaballah wa aqamus sholat, infaknya itu. Nah, untuk itu wasbir. Itu harus. Jadi kita kalau udah mencapai ayat ini sebenarnya sudah melangkah ke sektor yang lebih jauh dari sekedar studi gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Itu ada 3 poin ya. 3 poin. Sholat apa? Oh 4 berarti ya. Berarti 4. Kalau seruannya itu 4. Tadi yang saya jelaskan itu berangkat dari sholat. Itu bisa ke zakat, bisa ke sini gitu. Masuk ini. Jadi 4 poin kalau di sini nih. 4 poin yang harus dilaksanakan. Ya, karena ini nanti untuk menegakkan ini, memenuhi perintah ini, tentunya akan banyak ujian gitu. Ujian-ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, fitnah-fitnah, ujian. Nah, untuk itu wasbir. Wasbir itu bukan menunggu, tetapi tabah menghadapi itu tetap pada pendirian yang benar gitu. Itulah sabar. Bukannya berarti pasif ya. Gitu. Dalam pelaksanaan ini untuk itu gitu. Untuk itu sabar gitu. Dalam melaksanakan itu atau dalam memenuhi perintah sholat, perintah berbuat halal dan mencegah yang haram tadi itu, untuk itu sabar gitu dalam pelaksanaan itu. Di satu rangkaian nggak bisa dipisahkan. Kalau kita kan sabar itu selalu orientasinya tuh ke menunggu ya. Ini tidak gitu. Karena di sini pelaksanaan pemenuhan perintah ini konteksnya. Karena dia menjadi min azmir umur, menjadi perkara yang pasti dilaksanakan. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa itu yang bisa dibahas pada kesempatan ini secara singkat. Satu ayat ini dapat kita tangkap 4 poin yang harus dipenuhi perintah-perintahnya ya, yaitu menegakkan sholat, 1 pembinaan iman atau 1 pembinaan kepatuhan, perintah memenuhi berbuat halal atau ma'ruf, sekaligus mencegah kehidupan yang munkar, yang dilarang,
juga sabar atas untuk itu sabar. Untuk menjalankan itu sabar atas apa yang menimpa Anda gitu. Itu poinnya. Ya. Demikian yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.